Shalom. Shalom. Bersyukur bagi nama Tuhan bahwa pagi hari ini anugerahnya diberikan bagi kita semua. Kita dapat kembali bertemu, berjumpa, terlebih dengan pribadi yang super setia, pribadi yang super indah. Semua karena anugerah hari ini ada. Mari kita bawa iman, harap dan kasih kita melalui pujian dan penyembahan kita bagi Dia. Kami bersyukur karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehadiran-Mu.
Kami ucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami ingin tetap mengucap syukur karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami di dalam kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Itulah yang selalu menjadi kerinduan kami. Melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, Tuhan, biarlah Engkau mau tambahkan kami Tuhan kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami menyerahkan setiap hati kami Bapa, untuk diisi dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan tersampaikan lewat hamba-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberikan pagi yang cerah kepada kita. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 4. Lukas pasal 4, mari kita lihat. Itu kalau dari ayat 1, itu tentang pencobaan di padang gurun. Jadi kita melihat ini adalah catatan dari Lukas, seorang dokter, seorang tabib yang cukup teliti. Dia menulis dengan sistematis. Dari pasal 3 itu tentang silsilah gitu ya. Ada tentang baptisan, kemudian mulai awal pelayanan Yesus dengan pencobaan di padang gurun. Itu pasal 4 mulai ayat 1. Nah, kita akan fokus di ayat yang ke-16. Mari kita lihat setelah pencobaan di padang gurun, Yesus kemudian mengajar, ya. Lalu di ayat 16 begini, firman Tuhan. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ya, ini adalah sebuah konteks kisah yang cukup panjang. Saya ingin fokus pada ayat di mana Yesus ketika mengajar, dia membaca nas dari Yesaya. Nah, Yesaya menuliskan ini di kitab Nabi Yesaya pasal 61. Pasal 61 ayat 1 dan 2 dikutip, dibaca oleh Yesus pada saat itu. Itu adalah nas dari perjanjian lama yang merupakan nubuat tentang Mesias, ya, nubuatan mesianik istilahnya. Jadi itu sebuah nubuatan yang akan digenapi pada saat Mesias datang. Nah, pada saat itu Yesus membaca ayat ini, ya, dikutip dari Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Kemudian ditutup, kalimatnya sederhana sekali. Pada hari ini kamu mendengarnya, nas ini digenapi. Wow, jadi itulah puncak di mana nas itu yang dinubuatkan sekian ratus tahun yang lalu digenapi pada saat Yesus membaca. Jadi Yesus mengklaim dirinya adalah Sang Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Yunaninya Kristus yang diurapi, the anointed one. Ya, di sini dikatakan, dimulai dengan ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesus menunjuk pada pribadi Sang Mesias, Sang Kristus. Maknanya sama. Mesias dari bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani, ya. Jadi ada dikatakan bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuatan mesianik oleh Nabi Yesaya sekian ratus tahun yang lalu. Ini yang istimewa. Pada saat kita mulai membaca, kemudian kita merenungkan, maka ada hal-hal yang indah di sini, ya. Sedang ada kontras. Tuhan Yesus sedang membandingkan antara orang-orang yang, mari kita lihat, yang miskin itu dapatnya apa? Kabar baik. Yang dalam tawanan dapatnya apa? Pembebasan. Yang buta ada penglihatan, ada kesembuhan, gitu ya. Yang tertindas itu dibebaskan. Karena ini adalah tahun rahmat yang datang pada saat nas ini digenapi. Nah, sebuah klaim, pernyataan yang sangat berani, tidak? Itulah sebabnya ketika orang mendengar, mereka mendengar dengan takjub. Pada saat ini digenapi. Oh ya, sekian ratus tahun lamanya bangsa Israel menantikan Sang Mesias, Sang Pembebas yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Itu kan bicara tentang penjajahan, ya. Ada orang tertindas, ada tawanan, ada orang-orang yang sakit, buta, ada orang-orang yang miskin. Itu ada pembaharuan di situ. Jadi harapan mereka besar. Dan ketika mereka memikirkan, ini Mesiaskah? Lalu berpikir, siapa dia? Wah, dilihat turunan dari siapa? Yusuf. Siapa Yusuf? Dan seterusnya. Tapi saya ingin kita fokus pada ayat 18 dan 19. Orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di dalam kekurangan dan mengharapkan sesuatu yang bisa memuaskan. Betul, ya? Orang miskin, kalau kita merasa, aduh, sekarang ini sudah baru awal bulan gitu ya, tapi kok sudah berat rasanya, cepat sekali uang itu mengalir keluar. Jadi harapannya adalah mendapatkan masukan.
ada sesuatu yang bisa supaya cukup, supaya bisa memenuhi kebutuhan. Nah, orang miskin harapannya adalah mendapatkan kepenuhan akan kebutuhannya. Tapi Yesus mengatakan yang dibutuhkan orang miskin itu kabar baik. Euangelion, ya, di sini disebutkan Injil, kabar baik itulah yang diberikan kepada orang miskin, bukan kekayaan, bukan. Materi tidak diberikan pada orang miskin. Orang miskin kalau diberi materi, kaya, tetap akan merasa kurang gitu ya. Pada umumnya, coba kita lihat orang kaya. Nyamankah mereka? Damaikah mereka? Nampaknya makmur, tapi di dalam ada rasa ini kurang. Aduh, ini nanti bayar hutang. Ini nanti harus diputar kemana supaya anak cucuku semua dapat warisan dan seterusnya. Jadi kekayaan tidak membuat damai sejahtera. Nah, Tuhan Yesus mengatakan yang dibutuhkan orang miskin itu adalah kabar baik. Betul-betul sesuatu yang membuat mereka mendapatkan rasa terpenuhi kebutuhannya walaupun tidak harus kaya, tidak. Nah, kemudian di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani itu sebenarnya ada selipan. Beberapa teks yang ditemukan itu ada selipannya yang tidak dicantumkan di terjemahan kebanyakan bahasa Inggris, tidak. Yang mencatat adalah King James Version. Itu dikatakan setelah orang-orang miskin itu ada tambahannya. Ada tambahannya yaitu begini, untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk redam hatinya. Itu tidak disebutkan karena teks yang lain tidak ada tambahan itu. Septuaginta yang dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani ada tambahannya. Nah, kemungkinan memang Tuhan Yesus sedang pada saat itu membaca Septuaginta gitu ya, karena orang Yahudi diharuskan berbahasa Yunani. Nah, semua diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan yang disebutkan itu begitu. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang remuk redam hatinya, broken heart, itu akan mendapatkan kesembuhan. Orang-orang yang tertawan itu akan dibebaskan. Orang-orang yang buta, nah ini ada hubungannya dengan tawanan. Biasanya tawanan itu di penjara yang gelap di bawah. Jadi tidak bisa lihat apa-apa, dia hanya bisa mendengar, dia hanya bisa mengharapkan ada cahaya, dia bisa melihat alam semesta lagi dan seterusnya. Nah, kedatangan Sang Mesias adalah untuk mencelitkan, memberikan kesempatan kembali orang bisa melihat dengan jelas. Tidak lagi dalam kegelapan, di penjara, tawanan, di dalam gua-gua yang tertutup rapat. Nah, itu yang dilakukan oleh Sang Mesias. Dan kemudian ada pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, tertekan, the oppressed, orang-orang yang ada di dalam beban yang berat sekali. Sudah ditawan, banyak bebannya, mungkin dalam penderitaan dan seterusnya. Ada pembebasan di situ. Nah, kita melihat sekarang, saya ingin mengambil satu perspektif, apa kekristenan yang sejati? Kekristenan bukanlah sekedar agama. Agama itu kalau dari kecil saya diajarin di sekolah, agama itu adalah serangkaian aturan yang berisi perintah harus dilakukan dan larangan yang harus dihindari. Betul ya? Itu sejak lalu saya bisa menjadi guru PKN, saya mengajar juga. Agama itu adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Yang perintah diikuti supaya dapat berkat, yang larangan dijauhi supaya tidak mendapat hukuman. Nah, begitulah agama. Tetapi kekristenan yang sejati bukanlah sekadar serangkaian aturan, baik perintah maupun larangan. Bukan, ada yang lebih esensial dari itu, ada yang lebih mendasar, yang sangat membedakan kekristenan dengan agama-agama, termasuk agama Kristen. Orang bisa, saya beragama Kristen, wah saya mengikuti ibadah, saya rajin membaca Alkitab, tetapi tidak menemukan esensi dari kekristenan itu sendiri. Nah, di sini di ayat-ayat ini kita bisa melihat
Tuhan sedang menunjukkan apa sih kekristenan yang sejati. Karena ini menjadi tantangan, termasuk untuk orang-orang muda. Nanti akan ada tantangan banyak. Komunitas akan, kamu jangan terlalu religius lah ya, kamu terlalu, sok suci dan seterusnya. Kamu bukan bagian dari kami deh, kamu keluar saja, kamu cari yang komunitas. Jadi akhirnya ada tekanan untuk berkonformitas, untuk menjadi sama dengan warnanya dunia atau warna keyakinan lain. Kalau kamu tidak memeluk keyakinan kami, sorry, kamu tidak akan dipromosikan atau kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk hal-hal yang lebih baik, karir kamu dan seterusnya. Mau deal? Boleh, tapi harus ini dulu, dibelokkan keyakinannya. Nah, kalau kita hanya sekedar punya agama, akan mudah tergiur. Waduh, godaannya banyak sekali ya. Orang itu pasangan yang baik, tapi sayang dia menginginkan keyakinannya yang lebih utama, kan? Akhirnya kita kalau tidak memiliki dasar yang teguh, kekristenan yang benar, akan tergiur dengan hal-hal yang itu. Mari kita lihat kekristenan yang sejati. Dimulai dengan Allah yang bertindak, Allah yang berkarya, berinisiatif. Bukan cuma sekedar memberikan perintah dan larangan, bukan. Allah itulah, karena tahu manusia tidak akan pernah bisa melakukan perintahnya dengan benar. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa menjauhi larangannya. Tidak akan pernah bisa kalau dari dalam tidak benar. Kalau hatinya tidak dibaharui dulu. Nah, Allah berkarya, Allah bertindak, Allah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, dan menjadi penebus. Itu kasih yang dinyatakan. Allah yang bertindak. Kekristenan bukan sekedar perintah dan larangan, bukan. Itu tidak ada bedanya dengan agama lain yang ada standar etika, standar moral. Kekristenan bukan tentang standar, bukan. Itu tentang perubahan dari Allah. Allahnya orang Kristen yang turun, yang mau, yang merasakan penderitaan manusia dan membebaskan mereka, seperti yang ditulis di ayat-ayat ini. Mari kita lihat kekristenan yang sejati. Bukanlah agama, bukanlah sekadar rangkaian aturan, bukan. Tetapi dari Allah yang mencipta, Allah Bapa yang begitu mengasihi, kemudian karya Yesus Kristus yang saat itu digenapi ketika Yesus membaca nas ini, dan karya Roh Kudus. Di sini berkali-kali disebutkan Roh Tuhan dan seterusnya. Allah yang bertindak. Jadi kalau saya bilang saya orang Kristen, kalau kita bilang kami orang Kristen, maka kita harus tahu kekristenan dimulai dari Allah, bukan dari kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita cukup pandai, cukup kaya, dan layak untuk mendapatkan anugerah itu. Sama sekali tidak. Yang membuat Allah jatuh hati kepada kita adalah kehendaknya, anugerah semata-mata. Jadi kalau kita saat ini bisa merasakan, kita menyanyikan tadi pujian yang begitu bagus, apakah saya benar-benar ingin mengikut dia? Dia siapa sih? Apakah hanya dia serangkaian aturan? Bukan. Dari dalam, ketika diubahkan, maka aturan itu bisa dilakukan dengan baik. Bukan karena legalitas, saya harus ya, kalau enggak gimana? Dihukum loh. Oh ya sudah terpaksa saya lakukan. Enggak. Kekristenan dimulai dengan Allah yang membebaskan, Allah yang berkarya, Allah yang bertindak, Allah yang menyembuhkan. Setelah itu, maka kita merasakan anugerah yang besar. Kita mendapatkan hadiah yang kita tidak pantas, kita tidak layak, tapi tidak diberikan. Dan itu membuat kita bersyukur, membuat kita berterima kasih. Yang miskin, yang di dalam kebutuhan, itu mendapatkan kabar baik. Jadi kita dipuaskan kebutuhan kita. Kabar baik itu nyata dalam kehidupan, bukan cuma dengar kabarnya saja, tetapi menikmati kabar baik itu. Injil itu, euangelion, yaitu kabar baik itu nyata, mendarat dan mengubahkan hati kita, sehingga kita bisa, aku walaupun secara materi terbatas, tetapi aku menikmati kebutuhan rohani. Kebutuhan yang lebih utama itu terpuaskan karena kasih Allah.
Jadi Allah yang bertindak, kekristenan bicara tentang Allah yang bertindak. Dan Allah itu Allah Bapa, Allah Anak yang mengatakan pada hari ini itu tergenapi, yaitu Sang Mesias, yaitu Kristus yang diurapi itu. Dan Roh Kudus, kita melihat pada saat pasal 3, Lukas pasal 3 itu Yesus dibaptis, ada 3 pribadi yang menjadi Yesus dibaptis, ada pribadi Allah yang dalam bentuk suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kemudian ada pribadi Roh Kudus yang dalam wujud burung merpati yang membuat meneguhkan gitu ya, turun ke atas. Jadi orang-orang melihat dan mendengar dan diteguhkan, ini Kristus, ini Sang Mesias, inilah yang diurapi itu. Lalu di ayat kita lihat tadi di ayat 14, dalam kuasa Roh kembali, setelah dicobai di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, kuasa Roh. Kemudian ayat 18, nas Yesaya dibaca lagi, Roh Tuhan ada padaku. Itu menunjukkan karya Roh Kudus yang memberikan kuasa, yang memberikan urapan, sehingga kita bisa melihat tindakan karya Allah yang begitu indah, yang begitu nyata. Kekristenan adalah tentang inisiatif Allah, adalah tentang tindakan Allah yang mengubahkan, yang membebaskan. Yang dulu kita dalam perhambaan dosa, itulah miskin yang sebenar-benarnya. Pada saat kita di dalam perhambaan dosa, hati yang remuk redam, itu di situ tempatnya. Merasa tertawan, terbelenggu, walaupun seolah-olah bisa bebas. Orang Kristen nggak boleh minuman keras ya, sayang ya, kasihan ya. Kenapa sih nggak boleh? Coba lihat saya, wah, orang dunia bilang gitu, saya bebas, saya bisa melakukan apa saja, nggak perlu takut dengan dosa, mumpung masih muda, kapan lagi? Nah, misalnya tantangan itu, tantangan zaman yang seperti itu, komunitas yang membuat kita ingin membebaskan diri dari kungkungan kerohanian gitu ya. Tapi sebenarnya justru mereka lah yang sejatinya terbelenggu, yang sesungguhnya sedang di dalam tawanan adalah orang-orang yang seperti itu. Begitu minum minuman keras atau obat-obatan narkotika, maka itu yang menguasai dia tidak lagi menguasai diri. Kebebasannya justru tidak ada, dirampas dengan substance, dengan zat-zat yang mengubahkan cara berpikir dan cara bertindak dia. Justru itulah orang yang terbelenggu. Justru itulah orang-orang yang di dalam tawanan iblis, di dalam dosa. Nah, ada kabar baik bagi orang-orang seperti itu, seperti kita, yaitu ketika yang diurapi Sang Mesias, Kristus itu datang, membebaskan, memberikan kesembuhan yang sejati. Mata yang tertutup, yang tidak bisa melihat anugerah, tiba-tiba dibukakan dan lihat, hey, Allah yang begitu, Allah mencipta dengan kasih, tiba-tiba datang dan mengasihi. Betul-betul hadir di dunia, bahkan dia menggantikan, menebus dengan cara mati di atas kayu salib. Allah yang seperti itu, tidak ada duanya. Itulah kekristenan. Ketika kita melihat karya begitu besar, pribadi yang begitu mengasihi dan kuasa Roh Kudus. Di ayat-ayat berikutnya ada kontrasnya. Mari kita lihat ayat 33. Setelah ini ya, setelah kisah ini, konteks ini, kemudian Yesus ke kota-kota lain dan ada seorang masuk ke rumah ibadat, ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Jadi orang kerasukan setan bisa masuk rumah ibadat ya. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, oh Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan lebih tahu ya daripada manusia, daripada orang-orang di situ. Tapi dihardik dan mereka pergi.
roh-roh jahat di ayat 36 itu disebutkan tunduk kepada perintah Yesus. Dan kemudian ada lagi di ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi roh Tuhan, roh kudus yang muncul, yang diwujudkan dalam bentuk wujud burung merpati pada saat pembaptisan pasal 3, kemudian setelah di padang gurun, roh Allah menguatkan dia supaya mengajar dengan penuh kuasa di kota-kota, dan ketika roh Allah mengurapi dia, digenapi pada saat itu. Dikontraskan dengan ketika Yesus mulai menyuruh roh-roh jahat keluar dari orang-orang. Nah, roh kudus, roh Allah yang penuh kuasa inilah yang menyertai kita. Beda dengan roh-roh yang mengungkung orang-orang di dalam tawanannya, yang menindas dengan kasar, dengan penderitaan. Kalaupun diberi kekayaan sebentar, itu ada tumbalnya, dan itu adalah jiwanya jadi miliknya. Jadi bukan benar-benar kebebasan, bukan kebebasan yang sejati. Di bulan Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, dan hari-hari ini ada penuh dengan pergolakan pada saat 75 tahun yang lalu. Nah, kita bisa melihat ada pembebas yang sejati, ada pembebas yang palsu. Pembebas yang palsu tetap menginginkan orang-orang dalam kemiskinan, orang-orang di dalam penderitaan, kungkungan, tawanan, dan dibutakan. Tetapi pembebas yang sejati menginginkan orang-orang yang dikasihinya terbuka, tercelik akan karya yang istimewa dan akan kuasa yang menyertai. Kita mendapatkan kuasa Roh Kudus, kita mendapatkan anugerah yang besar yang mengalahkan roh-roh yang ada di dunia di zaman ini. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama. Sehingga kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen, maka kita tahu kualitas Allah kita seperti apa. Saya yang tidak layak dilayakkan mendapatkan keindahan seperti ini, yang saya di dalam kemiskinan mendapatkan kabar baik. Saya yang dulu hatinya remuk redam disembuhkan. Saya yang buta diberi penglihatan. Saya yang dalam tawanan, saya yang di dalam penindasan dibebaskan, dimerdekakan. Dan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Dan itu adalah Allah yang melakukan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menikmati hal-hal seperti ini. Bagaimana respons kita? Kalau kita tahu kekristenan bukan sekedar agama, tetapi sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati dari Allah. Karena Allah, sungguh-sungguh karena Allah, satu-satunya. Dan itu yang membuat kita akhirnya sungguh-sungguh bisa menyanyikan. Oh, iya, menyanyikan pujian dulu ya. Ditampilkan tolong tadi pujian kita yang satu lagu itu. Kalau saya seperti ini, sepantasnya kalau saya mengikut dia. Betul ya, anugerah mengikut Yesus itu adalah kesukaan. Jadi bukan karena aturan, bukan karena larangan, saya takut, saya menjauhi hukuman, tetapi karena saya suka. Allah saya beda. Yesuslah yang memberikan segala-galanya, hidupnya, mati di atas kayu salib, menebus dosa, tapi bukan cuma mati, dia bangkit mengalahkan maut. Jadi mengikut Yesus, menjadi orang Kristen adalah kesukaan. Dari dalam muncul kerinduan untuk berikutnya. Kita punya hak, betul? Ya, manusia punya hak dan kewajiban. Wah, saya mengajar PKN, jadi saya tahu apa hak manusia, hak warga negara, apa kewajibannya. Tapi ada saatnya ketika kita memandang kepada Yesus yang sang putra mahkota, meninggalkan jubah pangerannya di surga, lalu turun sampai jauh menjadi manusia, bahkan manusia yang mati, yang menderita, haknya dilepaskan habis-habisan. Masa kita tidak? Saya punya hak untuk naik pangkat, mendapatkan sesuatu.
mendapatkan komunitas yang menghargai. Tetapi ketika itu harus didapat dengan menjual kekristenan, maka lepaskan. Ya, saya sudah mendapatkan harta yang jauh lebih indah daripada sekedar pangkat, daripada sekedar komunitas yang menghargai, daripada sekedar pasangan hidup yang nampak istimewa dan di atas segala-galanya. Lepaskan hak, tapi itu dengan sukacita. Mengenal kehendaknya di hidupku. Next, mengiring Yesus itulah kekuatan. Sungguh-sungguh kekuatan ini menyertai ini, ayat ini, teks ini khusus pada Yesus Sang Mesias. Tetapi dampak dari pelayanan Yesus, kasihnya, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kekristenan bicara tentang kuasa. Lalu teks bait berikutnya, referennya adalah ketika kita yakin akan anugerahnya, menjadikan kita dengan rendah hati, kita menjadi hamba tawanan Kristus yang merdeka sejati, yang mendapatkan kebebasan dari hal-hal yang tadi dikatakan miskin, penindasan, kebutaan, dan tawanan, serta hati yang hancur. Nah, menjadikan kita hamba yang ingin berkenan kepada Tuhan, yang telah melakukan segala-galanya bagi kita. Next. Semua karena anugerahnya. Hari ini kita ada di sini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang melihat secara online pun ada karena anugerah. Selesai, ada lagi? Bukan karena kuat, namun karena Roh. Setuju ya? Roh Kudus jauh di atas roh-roh yang lain. Selesaikah teksnya? Ya, jadi mari kita bersyukur. Lalu satu lagi pernyataan, ketika kita sudah menikmati anugerah yang besar, apa sih yang harus kita lakukan? Selain bersyukur dan menikmati keindahan kebebasan sejati kita, kekristenan yang sejati itu, maka kita ingin memberikan satu slide yang tadi kemarin saya berikan. Apa penginjilan Bapak Ibu? Apa memberitakan kabar baik? Saya suka dengan kata-kata ini. Daniel Thambiraja Niles mengatakan penginjilan adalah sesederhananya adalah seorang pengemis yang bercerita kepada pengemis lain bahwa dia mendapatkan roti. Dari mana? Oh, rotinya ada di situ. Kamu mau? Ya, sama-sama. Jadi pengemis yang butuh banyak, kebutuhannya besar, dapat roti itu cukup. Tapi dia tidak egois. Saya ingin teman-teman pengemisku yang lain juga tahu bahwa ada roti gratis di sana. Ada bonus yang bisa mengenyangkan. Ayo, sama-sama yuk. Jadi penginjilan sebenarnya kita menceritakan kabar baik ini kepada orang lain, kepada teman kita. Hei, kita harus hidupi dulu, ya, supaya kesaksian kita tidak sia-sia. Kamu juga sama-sama berbohong, kamu juga sama-sama melakukan dosa. Apa yang Tuhanmu tidak lebih baik dari Tuhanku. Tetapi ketika kita berubah, ketika hati kita diubahkan, kemudian kita punya kehidupan Kristen yang sejati, ada kuasa yang menyertai. Ketika kita sampaikan, aku dapat roti dari situ, mau? Mana coba? Karena dia bisa melihat, saya kenyang, saya puas dengan roti itu. Maka dia akan tahu, aku mau, roti itu aku mau. Ceritakan kabar baik ini kepada orang lain. Sesimpel ini penginjilan, tidak harus menghafalkan begitu banyak ayat. Oh ya, kita bisa menghafalkan banyak ayat, bagus, sangat bagus. Untuk menunjukkan serius, Tuhan itu serius dengan kita, serius dengan saya, serius dengan kamu. Ayo kita nikmati roti rohani yang sama. Mari kita sama-sama. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah saya benar-benar mendapatkan esensi dari kekristenan, bukan hanya sekedar agama. Ketika kita mendapatkan Allah, mendapati fakta
bukti bahwa Allah begitu mengasihi dan begitu memberikan totalitas segalanya, anugerahnya, kekuatannya, pembebasannya, kesembuhannya, maka kita datang dengan tunduk. Tuhan maafkan, Tuhan ampuni saya, selama ini saya hidup hanya bagi diri sendiri. Saya sadar, saya mengaku salah, dan saya menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh-sungguh Engkaulah yang sudah mengubahkan, memberikan keindahan yang sejati kepada saya. Terima kasih. Ada ucapan syukur terus-menerus, respons kita. Ada membaktikan apa yang kita punya, kemampuan kita, membalas kasih Tuhan, dan cerita kepada orang lain. Ya, aku dapat roti, sangat bersyukur aku dapat roti. Kamu mau juga? Mari kita sampaikan ini kepada orang-orang lain di sekitar kita, supaya mereka pun bisa menikmati apa yang kita nikmati. Kesejatian hidup kekristenan. Mari kita menundukkan kepala dan mengatakan, Tuhan, saya mau mengirim dengan sungguh-sungguh sebagai respons. Begitu besar anugerah yang Engkau berikan, karya, kuasa, dan kebaikan Tuhan memuaskan hidup saya. Dan saya mau, Tuhan, selanjutnya hidup saya memuaskan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, dan cerita kepada teman-teman saya, Tuhan, tentang Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih. Sungguh-sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Dan kebanggaan kami wujudkan dengan kehidupan yang sejati, yaitu yang dengan murni, dengan ketulusan mengikut Engkau, menikmati hari-hari yang bermakna di dalam kehidupan kami, Tuhan, di dalam anugerah Engkau, dan menjadi berkat buat orang lain. Kuasa Roh Kudus akan membebaskan orang-orang, teman-teman. Itu adalah karya Engkau, bukan karya kami, tetapi kami selayaknya menceritakan kebaikan Tuhan, supaya teman-teman kami pun menikmati hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini termeterai dalam hati kami, dalam pikiran kami, Tuhan. Dan sepanjang hari-hari kami selalu memuliakan Engkau. Belajar untuk tunduk dan membalas kasih Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan semua jemaat di tempat ini, baik yang saat ini duduk ataupun yang sedang mendengar secara online, kiranya Tuhan, anugerah Engkau, kasih yang sejati, yang sempurna dan abadi dari Allah Bapa, menyertai, memuaskan, dan kiranya karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Sang pribadi yang diurapi, sungguh-sungguh menjadi teladan, sungguh-sungguh menjadi sesembahan yang sejati dalam kehidupan kami. Dan selalu ada pujian, selalu ada pengagungan kepada Sang Anak Allah yang hidup ini. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Roh Kudus, kuasa dan anugerahnya memampukan kita semua untuk menikmati hidup yang sejati di dalam Dia, dan memberanikan kita untuk bercerita tentang roti hidup itu kepada orang lain. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Saat teduh ibadah selesai, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk anugerahnya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus